Cinta, Cinta. Kalau ngomongin soal cinta dan yang manis-manis, itu pasti nggak luput sama light novel yang judulnya itu Otonari no Tenshin Sama. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Adwin Deso di video rangkuman LN. Sebelumnya gue mau minta maaf karena udah lama banget nggak upload video. Mungkin udah 5 bulan lebih ya. Dan ya gue masih belum sempat karena guanya juga sibuk ya dengan urusan-urusan gue. Dan biar nggak buang waktu kalian yang berharga, langsung aja kita masuk ke rangkumannya. Langsung aja, ini dia rangkuman LN Otonari no Tenshin Sama volume 8.5 chapter 1. Yuk gas aja masuk. Skuy. Chapter 1. Jalan yang telah dilalui selama ini. Di dalam sebuah apartemen, ujung pena menggesek sebuah kertas yang membuat suara sedikit kaku saat halaman putih diisi dengan tulisan. Amani di sini berusaha untuk tidak melihat tulisan yang ditulis oleh jari-jari ramping dan pulpen tipis itu. Amani di sini tetap memperhatikan Mahiru yang sedang serius menulis kata-kata dengan tinta warna hitam di buku catatannya. Nah, setelah makan malam, mereka itu beres-beres dan mereka pun seperti biasa bersantai di sofa. Nah, di sini dijelasin kalau Amani dan Mahiru itu nggak selamanya nempel terus. Jadi mereka itu ya bukan kayak lem yang selalu nempel terus. Jadi ada kalanya mereka itu ada waktu sendiri-sendiri masing-masing gitu. Jadi ketika punya waktu atau punya tugas masing-masing, mereka ya akan mengerjakannya masing-masing juga. Dan setelah itu ya seperti biasa, nempel lagi gitu. Ya dari teman-temannya Amane, bahkan kita sebagai pembaca dan penonton gitu pasti ngiranya mereka berdua ini pasti mesra-mesraan terus, nempel-nempel terus. Padahal aslinya ya enggak. Mereka pasti ada waktu dan waktu masing-masing untuk urusan mereka masing-masing yang harus diselesaikan juga masing-masing gitu. Dan pada hari ini juga seperti biasa Mahiru itu duduk di samping Amane. Ya kayak biasanya gitu ya. Dan di sini dia itu lagi santai-santai sambil menuliskan sesuatu di buku catatannya. Ya karena di sini rasa penasaran Amane sudah tidak bisa dibendung, ya mau nggak mau dia pun bertanya, "Kamu lagi nulis apa?" Mahiru pun menoleh ke Amane dan menjawab, ini diary. Apa ya istilah lainnya ya? Buku harian. Kupikir lebih baik ku catat apa yang terjadi hari ini sebelum aku lupa. Mendengar itu, Amane bertanya lagi, "Wow, rajin banget. Kamu nulis ini setiap hari ya?" Dijawab, "Enggak kok, enggak sebegitu seringnya. Cuma kalau ada hal yang penting aja gitu, gue tulis gitu. Ya mungkin kebiasaan dari kecil. Emosi dan informasi semuanya bisa dicatat dengan baik dengan cara ini kok. Kalau udah dicatat, apapun yang terjadi di hari ini bisa langsung ingat dengan baca aja. Bahkan waktu pertama kali aku bertemu dengan Amane, maksudku waktu pertama kali kita ngobrol juga aku tulis. Dulu pas waktu itu aku pikir apa-apaan nih orang gitu." Refleks mendengar itu ya, Amane itu teringat masa lalu gitu ya, bukan masa lalu yang jauh, tapi tepatnya itu waktu ketika dia memberikan payung kepada Mahiru yang sedang sendirian di sebuah taman dan di bawah derasnya hujan gitu, dan keadaan habis dimarahin ibunya juga ini Mahiru. Dan seperti yang kita ingat ya, di situ waktu itu ya Amane itu sikapnya itu ke Mahiru ya masih acuh tak acuh gitu waktu bicara sambil ngasih payungnya ke Mahiru gitu, masih agak ada sifat acuh gitu. Nah di sini tuh Amane itu mikirnya, waduh ini jangan-jangan gue ngasih kesan buruk ke Mahiru gitu. Terus di sini Mahiru itu menyambung lagi bicaranya tadi. Bukan perasaan yang buruk kok, cuma kaget aja sih. Yang aku tahu Amane itu orangnya cool banget di sekolah. Ya waktu sekolah kan ngeliat kamu itu kayak cool aja gitu. Aku juga tahu kok kamu ngasih payung itu bukan ada maksud tertentu, bukan ada maksud apa-apa. Amane pun bertanya kepada Mahiru. Jadi itu kesan yang bagus ya. Kalau gitu aku jadi tenang sih. Ya gimana ya kalau ada orang asing tiba-tiba baik kepadamu, terus tiba-tiba masuk ke ruang pribadimu, apa nggak takut? Mendengar itu pun Mahiru menjawab, "Iya sih, secara nggak langsung sikapmu itu menurutku membuatku sadar kalau kita itu bisa berteman. Tapi ya sikap Amane waktu itu ya acuh banget." Suara desah Amane pun keluar gitu ya. Di sini tuh dia agak nyesel, seharusnya waktu itu dia bisa lebih baik kepada Mahiru gitu ya. Tapi ya apalah daya, sudah jadi bubur ya, nasi sudah jadi bubur. Terus di sini Mahiru bilang kepada Amane, "Nggak apa-apa, kamu nggak salah kok," gitu. Singkat cerita, Mahiru kembali menulis. Nah, karena Amane itu masih penasaran gitu ya dengan apa yang ditulis dengan Mahiru gitu, dengan wajah-wajah penasaran gitu ya. Di sini Mahiru yang sadar itu tanya kepada Amane, "Kamu penasaran ya?" Terus Amane itu menjawab, "Ya iya sih, bohong banget kalau aku nggak bilang, sorry, maaf. Bohong banget kalau aku itu bilangnya nggak penasaran. Ini penasaran banget sih. Tapi ya gimana ya, itu kan buku harian kamu gitu. Baik atau buruknya itu kan
kamu yang nulis. Terus ya kalau ada orang lain yang lihat kan juga gak bisa gitu, gak bisa dipaksa juga. Soalnya kan itu kamu nulisnya pakai isi hati dan pikiranmu semua, itu kamu masukkan ke situ gitu. Kalau aku tiba-tiba maksa buat ngasihin lihat kan juga gak enak gitu. Biar pacar sekalipun, kalau kamu punya rahasia ya bukan berarti aku bisa seenak-enaknya ngubek-ngubek semuanya kan. Semua orang pasti punya satu atau dua hal yang ingin mereka simpan sendiri. Buset, gak bisa dipaksa. Kayak cinta gua ke dia gitu. Jangan dipaksa. Malah curhat. Lanjut. Mendengar itu, Mahiru berkata kepada Amane, seperti biasa, Amane kun paham banget sampai-sampai bikin repot. Ya terus Amane di sini tuh bilang, tapi ya sebenarnya pengen aja sih tahu apa yang kamu tulis, tapi aku nggak pengen ngintip. Tapi kalau kamu pengen cerita gitu, aku malah pengen dengerin gitu. Aku malah oke gitu. Terus di sini Mahiru itu jelasin ke Amane kalau buku ini itu buku catatan biasa, diary biasa gitu. Jadi lebih ke kayak catatan atau laporan gitu. Soalnya yang diary bener-bener diary itu mungkin Mahiru itu bikinnya waktu SMP. Soalnya waktu itu kan dia masih labil lah, waktu-waktu labil. Terus dia itu suka curhat gitu ke diarinya gitu kalau ada masalah gitu. Entah dari orang tuanya ada masalah atau gimana gitu, dia tulis di situ. Singkatnya, pembicaraan mereka itu beralih ke topik emosi gitu ya. Emosi tentang emosi marah gitu. Di sini tuh Mahiru bilang ke Amane, manusia yang suka marah-marah itu seperti bayi dong. Terus Amane itu meluruskan ke perkataan Mahiru, ya kalau udah sampai marah-marah sih iya, pasti ada sisi anak kecil yang ngambek karena tidak bisa mengendalikan emosinya dan pengen orang lain paham gitu. Dan setelah Amane bicara seperti tadi, tiba-tiba ya dia merubah raut wajahnya jadi agak lesu gitu. Nah di sini Mahiru pun bertanya, kok kamu tiba-tiba sedih? Kenapa? Amane pun bilang, menjawab lah, ya soalnya mungkin aku punya sifat yang seperti itu. Mendengar itu Mahiru bilang, Amane kalau ngambek kayaknya lucu deh. Bercanda kok, bercanda. Pokoknya aku yakin Amane pasti jarang banget marah-marah ke orang lain. Soalnya kamu tuh tipe orang yang suka menyalahkan diri sendiri dan merendahkan diri sampai-sampai bikin dirimu sedih. Bentar. Dipikir-pikir sifatnya Amane yang ini nih kayak gua gitu ya. Kayak mirip sifatku ya. Terus di sini Mahiru melanjutkan perkataannya tadi ya. Kamu tuh tipe yang kalau ada masalah langsung merasa bersalah dan sedih. Meski sebenarnya salahnya itu bukan di kamu, tapi kamu tetap saja mikirin kesalahanmu sendiri. Jarang-jarang banget gitu ya kalau ada kasus masalah tapi 100% itu di pihak lawan gitu. Mendengar itu Mahiru, mendengar apa yang dikatakan Mahiru, di sini Amane itu cenderung merasa bahwa ya Amane itu adalah penyebab masalah dan jadi lebih pendiam gitu. Tapi ya dia masih mencoba untuk meluruskan pikirannya gitu. Terus di sini Mahiru bilang lagi, dulu aku juga kurang pandai mengolah emosi, jadi kurang imut gitu. Caraku menghadapi masalah jauh lebih buruk dibandingkan sekarang. Bener-bener deh, masih muda banget deh waktu itu. Mendengar itu Amane bilang, kurang imut? Siapa yang bilang kamu kurang imut? Mahiru pun menjawab, iya itu aku yang bilang. Waktu dulu itu aku kan gak bisa melihat dengan benar gitu. Ya waktu pertama kali kita berbicara rasanya waktu itu aku kurang imut. Lalu Amane pun bilang ke Mahiru, kalau sekarang aku melihat dirimu yang dulu, pasti aku bakalan bilang kamu itu imut deh. Mendengar itu Mahiru bilang, ya kamu bisa bilang gitu mungkin karena udah suka sama aku. Mendengar itu Amane pun menjawab gini, meski suka ataupun tidak, tetap aja aku akan bilang imut kok. Kamu itu imut seperti landak. Ada-ada aja dah nih orang ya. Bisa-bisa kayak landak gitu. Gue jadi keinget salah satu karakter gitu. Melihat Mahiru yang mengulurkan kepalanya membuat diriku meletakkan tanganku ini ke atas rambut pirang itu. Rambut pirangnya itu sangat halus, terawat baik, dan sangat enak untuk disentuh. Hanya dengan sedikit gesekan saja, sudah cukup untuk membuat aroma segar namun manis melayang-layang di udara. Sambil menyisir rambut pirang tersebut hingga jatuh ke bahu dan dengan teliti membuat semua wajah kesal menjadi bahagia. Semakin lama semakin banyak tersenyum. Waduh, indah banget dah kata-kata ini ya. Ini sudah cukup kan, Nona? Ucap Amane. Sudah cukup, jawab Mahiru. Melihat wajah Mahiru yang sangat senang sampai-sampai membuatku berkata seperti ini kepadanya. Sekarang kamu seperti kucing atau anjing ya. Apa yang kamu bilang? Tanya Mahiru. Gak ada apa-apa kok, jawab Amane. Terus di sini itu Amane itu tanya kepada Mahiru, kamu gak mau lanjut nulis lagi? Terus Mahiru menjawab, setelah ini aku akan menulis lagi. Setelah ini selesai aku akan tulis tentang bagaimana Amane memperlakukanku seperti hewan. Anjay. Tulisannya itu nanti judulnya Amane telah memperlakukanku seperti hewan. Lululu. Di sini Mahiru membuka kembali bukunya dan kembali menulis. Di sini Mahiru itu bilang kepada Amane,
Aku pengen bikin banyak kenangan seperti diary yang sudah aku tulis sebelumnya dan akan kujadikan senjata dan sumber kekuatanku. Mahiru di sini membalik halaman dan kembali ke masa lalu. Dengan mata penuh nostalgia, dia menatap huruf-huruf yang sudah mulai pudar karena tintanya itu sudah lama. Dengan suara lembutnya, dia menyatakan perasaannya sambil membuka halaman itu. Aku bisa merasakan bahwa kalau aku tidak bertemu dengan Amane, aku tidak akan sebahagia ini. Dan cerita pun bersambung. Oke, itu tadi rangkuman light novel chapter 1 dari volume 8.5. Nah, kalau ada yang tanya, Bang, kenapa kok nggak dirangkum satu volume full? Jadi gini guys, selain alasannya gua belum dapat PDF atau light novelnya yang full, gua mikir gini aja. Daripada gua langsung rangkum semua, kenapa nggak gua rangkum aja tiap chapternya aja? Jadi gua bisa kayak upload seminggu sekali gitu. Jadi setiap seminggu sekali bisa upload satu chapter dan bikin channel gue ini gak sepi-sepi amat atau gak nunggu lama-lama amat gitu ya. Ya mungkin itu bisa jadi upaya permohonan maaf gue ke kalian gitu, karena udah 5 bulan tidak upload video gitu. Sebenarnya sih gue pengen upload guys, tapi ya tau lah kalau kalian ngikutin IG gue atau Instagram gue yang ada 2 sih IG gue. Satunya itu Si dan Anak Tunggal, yang satunya itu Si dan Sia Anak Tunggal. Nah itu gue itu ya ada kegiatan lah, entah itu di organisasi ataupun sekarang gue ada kegiatan baru yaitu PKL, yaitu prakerin gue, praktek kerja lapangan dari SMK. Dan prakteknya itu waktu gue kelas 3, dan ini gue juga udah kelas 3. Dan gue juga mulai mikir masa depan, tapi gue tetap ya gak mau gue ninggalin YouTube gue, karena ya teman-teman ataupun yang gue dapatkan itu gue dapatkan juga dari sini juga gitu. Jadi ini salah satu tempat dimana gue bisa curhat ataupun gimana gitu. Dan tunggu aja, mungkin gue bahkan bikin satu video yang itu ceritanya gue original, gue bikin sendiri gitu. Itu cerita tentang perjalanan gue mengejar dia yang pada akhirnya dia tidak bisa ku gapai karena ya mungkin karena gue kurang di fisik atau gimana gitu. Bagi kalian yang penasaran sama wujud gue yang asli gitu, kalian bisa ikutin IG gue. Ya ikutin aja Si dan Anak Tunggal sama Si dan Si Tunggal gitu. BTW gue udah mulai kayak cosplay atau ikut event Jepangan biar buat ngisi hari Minggu gue yang masih free gitu. Dan bentar lagi gue juga mau cosplay di Blitar, mungkin kita bisa ketemu. Dan seperti biasa, jika ada rangkuman yang kurang atau apa yang salah, itu bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Sekian dari gue, terima kasih untuk semuanya karena udah menunggu gue yang lama sekali di upload ya. Terima kasih lagi. Akhir kata, selamat bertemu lagi, sampai jumpa, bye.